Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi iftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Gitu aja gitu. Al-asal ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asal utawi sing aso iku ana iku sak temene majas. Iku ana sak temene majas laisa iku ora ana apa majas uripen dalam kaprai. Uripen iku Ta'alluqe alai engko karo ghaliban. Kira-kira ana apa nek ghaliba alai? Berarti kaprai ya, Pak. Nek ghaliba alai iku maknane ngalahno. Di makane aku kondo ta'alluqe ala, huruf jar ala iki karo lafadz ghalib. Laisa iku ora ana apa majas ghaliban iku ngalahno alal hakikati ing atase hakikat. Maksudnya jumlah majas itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada hakikat. Kita kan kemarin sudah dikenalkan ada lafadz-lafadz yang penggunaan maknanya secara majas, ada yang penggunaannya secara makna hakiki, ya kan? Akan tetapi menurut pendapat yang lebih sahih bahwasanya majas itu sendiri itu tidak lebih banyak daripada hakikat. Jadi cara dihitung itu ghalib apa jenenge majas karo hakikat lebih banyak mana? Lebih banyak hakikat. Gak bisa dibilang majas itu lebih banyak daripada hakikat. Yang paling banyak ya memang hakikat. Makanya nek kowe delok kile pendapat muqabil asahnya wakila ghalibun 'alaiha fi kulli lughatin, sampai dia dijelaskan ma min lafzin illa wa yashtamilu fil ghalibi ala majazin. Tidak ada sebuah redaksi kecuali pada umumnya akan ada majaznya. Ya pokoknya intinya menurut pendapat yang lebih sahih majaz itu tidak bisa mengalahkan hakikat. Jumlahnya berarti banyak. Dalam penggunaan. Lah pernyataan ma min lafdin mau sing ning syarah Ghayatul Wusul kan mau disebutno ana redaksi ma min lafdin illa wa yastamilu fil ghalibi ala majaz. Tidaklah sebuah lafadz itu kecuali pada umumnya mencakup majaz, kan ngono. Nah ning kono aku nek ning ta'liqat kitab sing tak duweni iki itu pernyataannya As-Safiyul Hindi. Dia bilang al-ghalibu fil isti'mal al-majazu lal haqiqatu bil istiqra'. Jadi berdasarkan istiqra' dia
observasi dia di lapangan, ternyata dalam penggunaannya memang majas itu lebih banyak digunakan. Lafaz digunakan untuk majas itu lebih banyak daripada untuk makna hakiki. Itu alasan yang mendasari muqabilul asah tadi. Terus wala muqtamidan wala muqtamidan mu mu delok ning syarahe iku setelah mu'tamad lafadznya apa? Ala. alaihi Kira-kira apa? wala muqtamidan alaihi. Apa nek mbok waca mu'tamidan maknane apa? Muqtamidan itu sing ditandingan Ya harusnya bukan mu'tamid tapi mu'tamad. Wala muqtamadan Lan ora majas iku atofe ning khobare laisa mau. Nek mau kan laisa ghaliban. Iki berarti laisa mu'tamadan. Tidak si majas iku muqtamadan iku konkorsen Den ganduli alaihi ngatasé majasnya Pak. Apa alaihi ngatasé majas? Haitsu tastahila Haitsu tastahilu sause haitsu iku nanti jadi tidak. Haitsu tastahilu sehingga Ing dalam sekirane haitsu tastahilu ing dalam sekirane amreh istahala kok. Istahala kalimat sing wis familiar no. Mustahil. Iya. Haitsu tastahilu ing dalam sekirane mustahil. Mustahil. Apa? Ora ono. Haitsu tastahilu ing dalam sekirane tastahilu mustahil apa al haqiqah. Haitsu tastahilu ing dalam sekirane mustahil apa al haqiqatu al haqiqat. Wa huwa utawi al majas. Wes ngono sik iku mau. Terus maksudnya apa? Wala mu'tamadan haitsu tastahilu al haqiqah. Balla budda min qarinatin tadullu lahu. Majas itu pun tidak bisa langsung kamu gunakan ketika melihat ada sebuah redaksi yang kalau kamu artikan untuk makna hakiki itu gak bisa, mustahil. Kamu dapat sebuah redaksi dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Kamu lihat ada redaksi yang kalau saya artikan dengan makna hakiki gak mungkin. Pertama kita melihat ada sebuah redaksi mau kita arahkan untuk makna hakiki, tapi kok saja ora pas. Gak mungkin nih tak makna ini. Kalau saya maknai dengan makna yang semestinya, makna hakiki, tentunya nggak bisa dimengerti redaksi ini. Mustahil. Lah apakah kalau dalam keadaan seperti ini terus kamu langsung merujuk ke penggunaan makna majas? Menurut pendapat yang asoh, nggak bisa langsung seperti itu. Nggak bisa langsung kamu arahkan ke majas ketika penggunaan redaksi untuk makna hakiki mustahil untuk dipraktekkan. Hansip.
Terus ngono piye? Ku berarti asal iki bel tapi ya. Nah, bal la budda min qarinatin tadullu lahu. Bisa kamu arahkan ke makna majas tapi dengan syarat harus ada qarina. Bagaimanapun harus ada qarina. Jadi nggak bisa kalau kamu menemukan sebuah redaksi yang kalau kamu inginkan makna hakiki tapi nggak mungkin, mustahil. Tapi juga nggak harus kamu langsung merujuk ke majas kalau memang tidak ada qarina. Nah, nanti kalau ada qarina baru boleh kamu arahkan redaksi yang mustahil tadi untuk kamu maknai secara hakiki ke arah makna majas. Nah, kalau contoh kan piye? Makanya kayak delok ning Ghayatul Wusul iku. Wa khalafa Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkesan beliau itu berbeda pendapat dengan pendapat yang asoh ini. Kalau asoh kan kalau ada redaksi yang tidak bisa kita arahkan ke makna hakiki, nggak boleh langsung merujuk ke makna majazi. Tapi seakan-akan dari permasalahan fikih yang beliau utarakan di dalam fikihnya, itu seakan-akan langsung kalau tidak bisa digunakan makna hakiki, langsung saja merujuk ke majas. Nah, dicontohkan di situ haitsu qala Imam Abu Hanifah pernah berpendapat fi man qala li abdihi, tentang seorang majikan yang saat itu berkata kepada budaknya. Budak ini, kondisi budak itu adalah seseorang yang tidak mungkin majikan itu sebagai ayah dari budak tersebut. Semisal kowe karo aku, kowe budakku, aku majikan kamu, kita seumuran. Umurmu ya 20 tahun, aku ya 20 tahun. Alhamdulillah nek umurku 20 tahun. Umurku 20 tahun, umurku 20 tahun. Kan gak mungkin kowe tak akoni anakku, kan gak mungkin. Wong umure padha. Ya kan? Gak mungkin. Ini namanya la yuladu mithluhu limithlihi. Tidak ada kemungkinan yang bisa membenarkan kalau kamu, saya katakan anakku, itu masuk akal. Wong umur kita sama kok. Majikan dengan budaknya umurnya sama. Sehingga kalau saya bilang kamu anakku, itu secara rasio enggak mungkin bisa diterima. Kita seumuran. Oh, pemeneh umurku luwih enom. Umurku 10 tahun, kowe budakku umur 20 tahun. Karena mungkin nek kowe tak dakwah jadi anakku. Jadi saat itu ada seorang majikan yang berkata kepada budaknya, dan budak itu kondisinya adalah orang yang tidak mungkin secara rasio dianggap sebagai anak dari majikan tersebut. Contohnya umur mereka mungkin lebih sama atau lebih muda yang majikan. Lah, majikannya bilang sama si anak ini, hadza ibni. Semisal aku majikan kamu, umurku 10 tahun, gue umur 20 tahun. Terus aku dakwah nek kowe anakku, hadza ibni. Kodo ning wong, hadza ibni. Kan otomatis orang yang benar kan enggak mungkin percaya kalau kamu benar-benar anakku. Wong sing majikane luwih enom. Lah padahal urusan isbatul bunuah, dakwaan atas orang lain bahwasanya itu anakku, itu bisa menjadi salah satu cara memerdekakan budak. Itu bisa jadi salah satu cara agar seseorang budak terbebas dari sifat budaknya. Nah, makanya ning kono ketika ada majikan yang berkata kepada budaknya yang demikian tadi, yang umurnya lebih tua, bilang hadza ibni, annahu ya'tiku alaihi wa illam yanwi al-itqa. Ketika ada seorang majikan berkata pada budaknya yang la yulatu mithluhu limithlihi hadza ibni annahu ya'tiku alaihi wa illam yanwi al-itqa. Wa illam yanwi al-itqa.
Maka budak ini secara otomatis dia akan merdeka meskipun majikannya tidak meniatkan perkataan hadza ini untuk memerdekakan budaknya. Mahalus syahidnya kan gini. Tadi kan kita katakan kalau yang namanya redaksi itu kalau memang tidak bisa kita arahkan ke makna hakiki, tidak boleh langsung merujuk ke makna majazi. Ya kan, harus ada korina. Lah seakan-akan kalau kamu bilang hadza ibni, kemudian akhirnya kita anggap hukumnya akhirnya merdeka, itu seakan-akan penggunaan kata ibni ini diberlakukan makna majaz. Tahpiye. Wa khalafa Abu Hanifah haitsu qala fi man qala li 'abdihi alladzi la yulatu mithluhu li mithlihi hadza ibni annahu ya'tiqu 'alaihi wa illam yanwi al-itqa al-lazima lil bunuwah saunan lil kalami anil ilgha. Jadi alasan dia kenapa kok sampai tetap merdeka, alasannya karena untuk menjaga agar perkataan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi majas ini tidak bisa kita langsung rujuk menjadi rujukan ketika penggunaan makna hakiki tidak bisa dipraktekkan, harus ada sebuah korina. Namu ya'tikum aqul imamana wa illam yanwi al-itqa amma idza nawahu fal itqu ittifaqan. Berarti sing yang menunjukkan korena itu sing layu ladu misli itu, Pak. Ini kan hadza ibni, fi man qala li abdi alladzi la yulatu mithluhu li mislihi hadza ibni. Makna hakikatnya kan anak. Kemudian keadaan untuk menghendaki makna anak ini mustahil. Jadi penghendakian makna hakikat dalam redaksi hadza ibni dalam permasalahan tadi itu kan sesuatu yang mustahil. Nah, apakah langsung bisa merujuk ke makna majas? Ini seakan-akan beliau kan langsung bilang bisa langsung merujuk ke makna majas. Karena perkataan ibni itu ternyata digunakan untuk makna tak akhirnya untuk makna memerdekakan.
melihat dari yang namanya bunuah itu pasti akan memunculkan memerdekakan budak. Itu sesuatu yang otomatis. Jadi seakan-akan beliau itu langsung bilang kalau penggunaan makna hakiki itu sudah mustahil, sudahlah, nggak perlu ada korinah-korinah lagi untuk mengarahkan redaksi itu ke makna majas. Meskipun dia tidak niat juga, seakan-akan kan beliau memaksakan lafadz ibni ini harus digunakan makna majas ketika penggunaan makna hakikinya sudah tidak mungkin, ya kan? Makanya di sini dikatakan Abu Hanifah ini beda pendapat, kholafa, beda pendapat dengan teori yang mengatakan makna majas tidak bisa langsung menjadi rujukan ketika penggunaan makna hakiki mustahil untuk digunakan. Nah, beliau dalam permasalahan fikih yang beliau jawab hukumnya, beliau jawabnya seakan-akan mengindikasikan kalau bisa langsung merujuk ke makna majas ketika penggunaan makna hakiki itu sudah mustahil. Kan akhirnya kan lafadz ibni dimaknakan iktak, dimaknai sebagai memerdekakan budak. Karena memang yang namanya bunuah itu lazimnya adalah iktak. Hal yang otomatis ketika kamu mengakui kalau itu anak, itu otomatis akan memerdekakan. Ya berarti bukan penggunaan makna hakiki kan berarti. Dikarenakan penggunaan makna, dia merujuk langsung ke makna majas karena penggunaan makna hakikinya mustahil. Kemustahilannya dari mana? Kemustahilannya karena budak yang ia katakan anakku itu umurnya lebih tua. Jadi penggunaan makna hakikinya tidak bisa digunakan karena budak yang ia katakan anaknya itu lebih tua. Nanti penggunaan makna hakiki nggak mungkin ini, nggak mungkin. Tapi pada akhirnya beliau tetap langsung merujuk ke makna majas, yaitu merdeka. Meskipun nggak ada korinah, gitu. Paham ya? Contoh yang mengatakan ada korinah ada nggak? Nek ada korinah, tentunya ning dinggon banyak sekali. Contoh? Nek ana korinah kan wis wong dari awal sejenenge majas cara balaghah iku kita menggunakan makna, kita menggunakan lafadz untuk makna yang tidak semestinya karena ada korinah. Dari awal sudah ada korinah. Cuma yang dipermasalahan di sini itu apakah boleh kita langsung merujuk ke makna majas ketika penggunaan makna hakiki itu tidak bisa dilakukan. Kalau menurut pendapat yang lebih sahih, nggak boleh kamu langsung merujuk ke makna majas, tetap harus ada korinah. Harus ada korinah, harus ada indikator yang mengarahkan kepada penggunaan majas. Nah, ya pokoknya raiso ujuk-ujuk merujuk ke majas, harus ada korinah. Meskipun penggunaan makna hakiki mustahil. Step by step berarti. Tapi menurut Abu Hanifah seakan-akan dalam permasalahan fikih yang ia jawab itu seakan-akan mengarahkan kalau beliau tidak cocok dengan itu. Bisa langsung merujuk ke majas ketika penggunaan makna hakiki itu sudah mustahil untuk dilakukan. Mana ya? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa utawi al-majas wan naqlu lan naqal mindah wa. An-naql di sini sebuah istilah. Sebuah istilah ya ada yang namanya majas, ada yang namanya naql gitu aja. Bahwa utawi majas wan naqlu lan naqal khilaful asli iku nulayani asale. Nulayani
teori dasar. teori dasar. Nah, nulayani kaidah dasar. Nulayani kaidah dasar. Wa aula utawi sing utawa minal istiraki saking apa istirak lafaz sing istirak wa takhsisilan lafaz sing taksis ini satu-satu gitu nih. Kita bahas mau wa wan naqlu khilaful asli. Jadi yang namanya majas ataupun nakal, di mana nakal tadi kalau kamu baca di Ghayatul Wusulnya, wan naqlu al ma'lumu min dzikri kullin minal haqiqati syar'iyyatil urfiyah. Jadi kemarin kan kita dijelaskan kalau majas itu ada yang berupa hakikoh, ada yang hakikoh urfiyah, hakikoh lughawiyah, hakikoh syar'iyah. Lah, penjelasan itu memberikan pengertian kepada kita kalau itu semua adalah nakal namanya. Itu nakal. Istilah nakal itu mencakup tiga tadi. Ketika ada istilah hakikoh syar'iyah, hakikoh lughawiyah, itu semua nakal. Karena semisal kalau sudut pandang kita sebagai orang bahasa, penggunaan makna sholat aslinya al-mangkul anhu, aslinya mangkul anhu itu adalah ad-du'a. Lafaz sholat itu artinya doa. Kemudian mangkul ilaihinya dipindah penggunaannya untuk makna majas, makna ibadah al-makhsusah, yaitu af'alu aqwal muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim. Lah, untuk redaksi sholat berarti kalau dalam sudut pandang ahli bahasa, sholat kalau diperuntukkan untuk mana doa, doa itu namanya mangkul anhu, dipindahkan darinya. Mangkul anhu, darinya kan berarti asline ngono lho. Asline. Menurut ahli bahasa, aslinya makna doa adalah sholat. Doa. Ahli bahasa kok. Oh iya. Mangkul anhunya adalah dari doa. Kemudian dipindahkan mangkul ilaihi kepada, dipindah penggunanya untuk makna ibadah makhsusah. Nah, berarti mangkul ilaihi adalah ibadatun makhsusah, mangkul anhunya adalah ad-du'a. Itu dari sudut pandang ahli bahasa. Tapi kalau dari sudut pandang ahli syariat, berarti mangkul anhunya adalah ibadah makhsusah, mangkul ilaihinya adalah ya pokoknya saling, tinggal kamu lihat sudut pandangnya dari mana. Yang jelas ini mangkul. Ya, itu nakal. Makanya ini kan dikatakan nakal itu apa? Al ma'lumu min dzikri kullin minal haqiqati syar'iyyati wal urfiyah, yang kemarin sudah kita ketahui ketika dijelaskan tentang hakikoh syar'iyah dan hakikoh urfiyah. Memang di dalam lubul usulnya kita tidak dijelaskan apa itu nakal. Ya. Tapi nakal itu ya kemarin yang sudah dijelaskan kalau ada yang namanya hakikoh syar'iyah, ada hakikoh urfiyah. Jadi kalau menurut bahasa, sholat itu mangkul anhunya adalah doa, makna aslinya. Mangkul ilaihinya yaitu ibadatun mahsusah.
Atau kayaknya malah gini, mangkul anhu itu pasti sudut pandangnya bahasa. Jadi kalau menurut sudut pandang ahli syar'i itu, ketika menemui lafaz sholat, maka mangkul anhunya pasti doa. Tapi mereka tidak mau menggunakan redaksi sholat untuk makna doa. Mereka pindah untuk makna ibadah maksusah. Jadi menurut sudut pandang ahli syar'i, sholat itu mangkul anhunya adalah doa, mangkul ilaihinya adalah ibadah maksusah yang mereka kehendaki itu. Begitu juga dengan hakikat urfiyah. Menurut ahli uruf, yang namanya dabbatun itu mangkul anhunya adalah kullu man yadibu alal ard. Pokoknya siapapun yang hidup di bumi. Enggak harus hewan yang punya khawafir kemarin ya. Tapi penggunaan kata dabah untuk makna bahasa tadi mangkul anhu itu tidak digunakan mereka pindahkan untuk mangkul ilaihi, yaitu makna segala sesuatu hewan yang punya khawafir kemarin. Jadi makanya ning cara Ghayatul Usul dikatakan kullun minal haqiqati syar'iyyah wal urfiyah. Lah itu semua khilaful asli ar-rajihi. Dia bertentangan dengan kaidah asal atau kaidah dasar yang lebih unggul. Fa idah tamala lafdzun ma'nahul haqiqiyya wal majaziyya awil mangkula anhu wa ilaihi fal aslu amluhu 'alal haqiqi. Jadi majaz ataupun nakal itu bagaimanapun bertentangan dengan kaidah dasar yang lebih unggul. Sehingga ketika ada sebuah redaksi yang memiliki makna hakiki dan juga punya makna majazi, maka yang harus kita gunakan pertama kali kita arahkan ke makna hakiki. Kemudian kalau ada sebuah redaksi yang berpotensi memunculkan makna mangkul anhu, sholat ya, mangkul anhunya adalah kalau tadi sudut pandang syariat doa, ilaihinya ibadah maksusah, maka penggunaan aslinya harus menggunakan makna hakiki dulu. Itu yang dimaksud dari wahwa wan naqlu khilaful asli. Al aslu hamluhu alal hakiki li adamil hajati fihi ila qarinatin aw alal manquli anhu istishaban lil mawdu'i lahu awalan. Jadi perkataan di dalam Lubul Usul ini wahwa wan naqlu khilaful asli itu maksudnya ingin mengatakan kepada kita kalau ada sebuah redaksi yang berpotensi punya makna hakiki, punya makna majazi, maka harus kita arahkan penggunaannya kepada makna hakiki. Kalau ada sebuah redaksi yang berpotensi memiliki dua makna, makna pertama mangkul anhu, makna yang kedua mangkul ilaihi. Kalau saya contohkan tadi mangkul anhunya adalah doa dalam lafaz sholat, mangkul anhunya adalah doa, mangkul ilaihinya adalah ibadah maksusah, maka harus kita arahkan penggunaannya ke makna hakiki terlebih dahulu ya. Di situ dicontohkan di dalam Ghayatul Usul misaluhuma ra'aitu asadan wa shallaitu. Kalau ada orang Arab bilang ra'aitu asadan wa shallaitu, maka yang harus kita gunakan maknanya adalah makna hakiki. Coba kita lihat asadan. Asadan itu kan yahtamilu maknahu al-majazi wal hakiki. Makna hakikinya asad adalah hayawanun muftaris. Makna majazinya asad adalah rajulun suja. Lah, ketika kita mendengar redaksi seperti itu, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengarahkan kata asad ke makna
hakiki, yaitu hayawanun Muftaris. muftaris. Kemudian kita juga melihat ada sholaitu. Sholat kan? Sholaitu itu kan artinya sholat. Padahal lafaz sholat ini yahtamilu maknahu al-mangkul anhu wal mangkul ilaihi. Sholat itu berpotensi digunakan untuk makna doa, berpotensi juga untuk makna ibadah maksusah. Dan ketika mendengar redaksi ra'aitu asadan wa sholaitu, maka pertama kali sikap kita apa? Kita arahkan lafaz sholat itu untuk makna hakiki, yaitu doa. Makanya di sini dikatakan misaluhu ma ra'aitu asadan wa sholaitu ai hayawanan muftarisan wa da'autu. Meskipun wa yahtamilur rajul as-suja' was salatas syar'iyyah. Ngono rajib. Nah, itu maksudnya wa huwa wan naqlu khilaful asli. Itu sebuah redak. Beliau ingin mengatakan, dalam Lubul Usul ini ingin mengatakan kalau ada sebuah lafaz yang berpotensi memiliki dua makna, makna yang satu majaz, makna yang satu hakiki, bagaimanapun sikap kita harus mengarahkan penggunaannya ke makna hakiki terlebih dahulu. Kalau mengandung atau berpotensi menunjukkan makna mangkul anhu atau mangkul ilaihi, kalau ini kan berarti contoh nakalnya, contoh yang nakal. Kalau yang sebelumnya contoh yang majaz, maka harus kita arahkan untuk makna mangkul anhu, jangan langsung mangkul ilaihi. Lah kemudian nek ning goyatul usule wal majazu wan naqlu aula minal istirak. Penggunaan lafaz untuk makna majaz atau untuk makna naql itu lebih diprioritaskan, lebih diunggulkan, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan daripada penggunaan lafaz tersebut untuk makna istirak. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit ada yang namanya lafaz mustarak, yaitu sebuah lafaz yang punya banyak arti. Sebuah satu lafaz tapi punya banyak arti. Ya, kalau kamu lihat contohnya gini. Fa idah tamala lafdun huwa haqiqatun fi ma'nan ayakuna fi akhara haqiqatan wa majazan. Kamu punya satu lafaz, dia bisa menunjukkan satu makna tertentu, bahkan makna itu adalah makna hakiki. Di satu sisi dia bisa menunjukkan makna yang lain yang juga hakiki. Itu contoh yang pertama. Ono papan tulisnya ono yang penak ya. Ini kita punya lafaz, satu lafaz. Satu sisi dia bisa menunjukkan makna A, dan makna A ini memang hakiki. Satu sisi dia juga bisa menunjukkan makna B, dan makna B ini adalah makna hakiki juga. Satu sisi yang lain ini masih hal yang sama dengan ini, cuma ini mau hakiki. Ini masih sesuatu yang sama tapi tak pindah ini ya. Ya hakiki. Satu lafaz punya makna hakiki A, dia menunjukkan makna B, tapi yang B ini majazi. Maka lebih baik mana kita gunakan redaksi ini untuk menunjukkan dua makna A dan B yang sama-sama hakiki, dibandingkan dengan penggunaan satu lafaz ini untuk lafaz yang menunjukkan satu makna hakiki, satu majaz. Lebih baik mana? Lebih baik yang majaz daripada penggunaan satu redaksi untuk dua makna tapi keduanya hakiki. Lebih baik menggunakan satu redaksi itu digunakan satu makna hakiki yang satu majaz. Itu lebih baik. Iku maksudnya fa idah tamala lafdun huwa haqiqatun fi ma'nan ayyakuna fi akhara haqiqatan wa majazan. Au haqiqatan wa mangkulan.
Fahamluhu alal majazi awil mangkuli aula min hamlihi alal haqiqah. Aula min hamlihi alal haqiqah. Coba kamu imajinasikan lagi loh. Tadi satu lafaz yang sama. Tapi mangkul gitu ya, Pak. Kalau ya, engkau bisa mangkul juga, cuma nanti redaksinya dirubah saja. Ini satu redaksi tadi. Kalau di samping kanan saya nanti akan menunjukkan A dan B tapi sama-sama hakiki. Kalau kamu gunakan redaksi ini untuk A dan B tapi keduanya makna hakiki, ini namanya kan lafdun mustarak kan ngono. Tapi kalau kamu lihat di samping kiri saya, ini ada menunjukkan A dan B, tapi yang A ini hakiki, yang ini majaz. Maka lebih baik mana? Kamu ambil redaksi ini untuk menunjukkan mana A dan B secara hakiki sehingga dia lafaz mustarak, dibandingkan dengan menggunakan makna ini, lafaz ini untuk makna A dan B, tapi yang B mah majaz. Lebih baik mana? Lebih baik kamu gunakan redaksi ini untuk yang majaz. Kamu lebih baik belok kiri dari belok kanan. Maksudnya ngono. Kalau di masalah nakal, berarti kita ganti saja istilahnya. Satu lafaz menunjukkan A dan B hakiki. Menunjukkan A dan B, A hakiki tapi yang B mangkul ilaihi. Maka lebih baik mana? Kamu pakai redaksi ini untuk mana A dan B tapi hakiki semua, mustarak akhirnya. Dengan menggunakan redaksi ini untuk mana A dan B tapi yang B mangkul ilaihi. Lebih baik kamu gunakan redaksi ini untuk yang menunjukkan A dan B yang B mangkul ilaihi. Jadi kalau yang belok kiri tidak lagi menjadi mustarak, Pak. Makanya di sini pertama dikatakan aula minal istiraq, ngono lho. Aula minal istiraq itu maksudnya ngono. Kalau kamu dihadapkan dua opsi, milih majaz apa istiraq? Milih majaz apa mustarak? Lebih baik milih majaz. Kamu dihadapkan sebuah pilihan, milih nakal apa mustarak? Lebih baik milih nakal. Coba kowe delok ning Ghayatul Wusul contohe. Kowe golek redaksi fal awalu kan nikahi. Wis nemu durung, Jun? Fal awalu kan nikahi. Nggih. Nah, delok iku contone. Fal awalu iki maksudnya contoh sing pertama sing mau gambaran kita, ilustrasi kita pertama hakiki, A, B semuanya hakiki. A, B yang kedua majaz. Ini contoh yang pertama. Kita punya lafaz nikah. Nah, nikah iki lho tanganku iki mau contohnya iki nikah. Haqiqatun fil aqdi majazun fil wad'i. Wakila al-aqs. Ada yang mengatakan namanya nikah itu kalau digunakan untuk makna hakikat itu adalah hakikat, kalau untuk menunjukkan makna wati berarti dia majaz atau dibalik saja. Ya ini pokoknya beda pendapat lah. Sing jelas yang namanya nikah ini punya makna majaz, punya makna hakiki. Berarti ini yang kiri, yang contoh kiri. Nikah punya makna hakiki yaitu akad. Punya makna majaz yaitu wati. Dah, ini sing sebelah kiri. Ya kan? Wakila mustarakun. Tapi ada yang bilang kalau yang namanya redaksi nikah ini menunjukkan akad juga hakiki, menunjukkan wati juga hakiki. Kau pilih mana? Pilih kubu yang mengatakan kalau nikah ini haqiqatun fil aqdi majazun fil wati, atau kebalikannya haqiqatun fil wati majazun fil aqdi. Kamu lebih baik pilih itu daripada kamu pilih kelompok yang mengatakan kalau nikah itu punya makna hakiki dua, bisa akad, bisa wati. Ku contohnya
Perbandingan pengguna lebih baik mana, pakai istirok apa pakai majaz. Kemudian contoh yang kedua berarti yang nakal. Kazakah. Ini lafaz zakah. Hakikatun fin nama. Zakah itu nek dalam segi bahasa lugatan kan an-nama. Sesuatu yang tumbuh, munda, tambah atau aziziyadah maknane ya jenenge munda kan tambah kan. Muhtamilun fima yukhraju minal mali li haqiqatin wan nakli. Tapi dia juga bisa punya makna yang lain. Muhtamilun fima yukhraju minal mali lil haqiqati wan nakli. Paham ora? Yang ini kan zakat. Ini zakat. Dia satu sisi punya makna hakikat yaitu an-nama. Kemudian kalau kamu belok ke kiri, dia punya makna fima yukhraju minal malil haqiqati wan nakli. Dia bisa menunjukkan makna ma yukhraju minal mal, sesuatu yang dikeluarkan dari harta. Itu untuk hakikat, wan nakli dan nakal. Maka kamu harus pilih yang mana? Kamu harus pilih yang kiri yang ada nakalnya. Jadi wasani kazakati haqiqatun fin nama. Tapi dia muhtamilun fi ma yukhraju minal mali lil haqiqati wan nakli. Jadi kalau nikah tadi hakikatun fi ahadihima. Jadi itu mustarok kan. Tapi dia muhtamilun lil haqiqati wal majaz. Maka kita pilih kelompok yang kiri tadi, yang muhtamilun lil haqiqati wal majaz. Sekarang yang namanya zakat itu punya makna hakiki ziyadah. Sebelah kanannya ziyadah. Tapi satu sisi dia juga muhtamilun hakikah dan nakal. Maka kamu pilih kubu yang mana? Yang kiri, yang muhtamilun lil majaz, yang muhtamilun lil haqiqah dan muhtamilun lil nakal. Nah, kemudian wa takhsisu aula minhuma. Tadi kita bicara tentang mustarok, majaz, nakal. Ya kan? Tadi sudah dibilang kalau yang namanya majaz dan nakal itu lebih diprioritaskan penggunaannya daripada mustarok. Sekarang ada hal yang lain, taksis. Meskipun di dalam lubul usul ketika dari awal kita belajar sampai sekarang belum ada penjelasan taksis. Yang jelas taksis itu nanti masuknya di bab am sama khos ya nanti. Ada lafaz am, ada lafaz khos. Sesuatu yang am bisa ditaksis kan gitu. Nah, taksis itu penggunaan taksis, memilih jalan mustahid, memilih jalan untuk mentaksis, mengkhususkan atau menspesifikkan. Itu lebih utama daripada penggunaan majaz ataupun nakal. Gampangannya gini, ketika seseorang dihadapkan dua pilihan. Dia punya redaksi, tapi dia ada dua opsi. Ini ada kemungkinan bisa saya taksis. Kemungkinan juga saya bisa gunakan majaznya. Maka lebih baik mana sebagai seorang mujtahid untuk menyikapi redaksi yang ia temui? Dia lebih baik milih pola pikir yang pakai teori taksis daripada pola pikir yang pakai teori majaz. Atau dia dihadapkan sebuah redaksi yang bisa kamu pahami dengan teori taksis, bisa kamu pahami dengan teori nakal. Maka kamu lebih baik, mujtahid ini lebih baik pilih yang mana? Nah, lebih baik pakai pemahaman yang melewati teori taksis. Itu maksudnya wa taksisu aula min huma. Jadi idza tamalal kalamu taksisan wa majazan
au takhsisan wa naqlan fahamluhu ala takhsisi aula. Ngono ya. Ketika seorang mujtahid dihadapkan dua pilihan, apakah kamu pilih taksis untuk menyikapi sebuah redaksi, apakah majaz? Pilihlah taksis, jangan majaz, pilihlah taksis. Kalau perbandingannya antara pilihannya atau opsinya antara taksis dan nakal, maka kamu juga diprioritaskan untuk memilih taksis juga. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Coba kamu cari di redaksi Ghayatul Usul fal awwalu. Kaqoulihi ta'ala, wis nemu. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Nah, kita posisi kamu sebagai seorang mujtahid misalnya. Kamu menemui sebuah redaksi la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, yang kita artikan kalau letterlek ya, janganlah kalian makan hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah atas penyembelihannya. Disembelih tapi orang nyebut asma Allah. Coba pangan. Nah sekarang kalau kita lihat Imam Hanafi gimana ketika menanggapi redaksi ini? Faqala al-Hanafiyu, orang-orang Hanafi, orang-orang bermadhab Hanafi ya. Ai mimma lam yutalaffat bil basmalah inda dabhihi. Tidak boleh memakan hewan-hewan yang ketika disembelih tidak dilafalkan basmalah. Sehingga beliau akhirnya khussa minhu nasiha, dikecualikan dari hukum tersebut adalah orang-orang yang ketika menyembelih hewan tidak membaca basmalah tapi karena lupa. Menurut beliau tetap boleh dimakan sembelihannya. Ya, makanan de fatahillu dzabihatuhu. Jadi orang-orang Hanafi ini menanggapi ayat tersebut diartikan letterlek. Jadi kalau kamu dilarang makan hewan-hewan yang ketika disembelih tidak dibacakan basmalah. Nah kemudian ketika mereka ditanya, nah kemudian yang lupa gimana? Yang lupa kan nggak baca berarti kan? Harusnya kan nggak boleh. Mereka taksis. Kalau yang lupa nggak apa-apa. Yang lupa nggak apa-apa. Kalau ada orang nyembelih tapi kok lupa baca basmalah, sembelihannya tetap halal. Tapi dia mengemukakan hukum tersebut itu dengan jalan taksis, bukan dengan jalan majaz. Sekarang kita lihat bandingan nih. Waqala ghairul Hanafi. Orang-orang Hanafi itu mengatakan kalau la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi iku mimma lam yudbah. Ini berarti penggunaan majaz gak? Jadi selain Hanafi ini mengatakan kalau dia mengartikan kalau redaksi la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi itu langsung diartikan la ta'kulu mimma lam yudbah. Berarti penggunaan makna majaz gak? Majaz kan? Wong redaksine aja mangan perkara sing ora disebutno lafaz Allah. Itu kan makna hakiki. Dan itu digunakan oleh orang-orang Hanafi tadi. Penggunaan makna hakiki tetap digunakan. Kemudian kok lah nek lali piye tetap halal dengan jalan tahsis. Itu lebih utama. Penggunaan pola berpikir yang seperti itu lebih utama. Lebih diprioritaskan daripada pola pikir yang mengedepankan majaz. Jadi kalimat itu langsung dikatakan najis itu. Jadi nek ndek maca ayat la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, dia bilang langsung orang kamu jangan sampai makan hewan yang tidak disembelih. Kan berarti penggunaan majaz itu. Wong maknane asline lam yudhkar ismullahi alaihi ora disebutno bas. Malah kan ngono. Malah dia langsung dilarikan ke makna ora disembelih, majaz iku berarti. Ora makna sebenarnya lafaz tersebut.
takbiran anil dzabhi bima yuqarinuhu ghaliban min tasmiyah. Diartikan seperti itu karena memang ayat tersebut alasan kok pakai redaksinya la taqulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi, alasannya takbiran anil dzabhi bima yuqarinuhu ghaliban min tasmiyah. Karena pada umumnya hewan-hewan yang disembelih itu dibacakan basmalah ngono tok. Umume nek disembelih maca basmalah, makanya redaksi Al-Qur'an maksud lam yudbah itu pakai redaksi lam yudkar. Karena pada umumnya nek wong nyembelih mesti maca basmalah. Fala tahillu dhabihatul muta'ammid li tarkiha. Sehingga kalau ada orang yang sengaja sehingga kalau kamu ikut pendapat yang pola pikirnya pakai majas, itu orang yang sengaja tidak baca basmalah. Gini, kita menanggapi permasalahan yang lain ya. Sehingga nek tadi kan seakan-akan permasalahannya nek wong lali koyok-koyok sepakat. Koyok-koyok loh ya. Tapi sekarang kita lihat, kalau orang itu memang sengaja tidak mau baca basmalah, itu nanti akan terlihat bedanya hukumnya. Sekarang kita lihat, fala tahillu dhabihatul muta'ammid li tarkiha alal awal. Kalau kita ikut pola pikir yang mengedepankan taksis, apakah halal? Tidak kan? Tidak. Karena lam yudkar itu memang harus dibacakan basmalah. Kalau dia sengaja tidak baca basmalah berarti kan nggak halal kan gitu. Kemudian kalau untuk menanggapi orang yang lupa, mereka taksis. Mana ya? Tapi kalau kita ikut pola pikir kelompok yang kedua yang mengedepankan majas, maka orang yang sengaja tidak membaca basmalah halal gak? Tidak. Loh? Tidak halal Pak. Ya halal lah, sepenting disembelih kok. Oh iya. Iya. Mereka kan mengatakan kalau lam yudkar itu artinya adalah sing penting disembelih, sing ora oleh dimakan itu sing ora disembelih. Nek ndeke nyembelih tapi lali maca basmalah. Oleh halal. Iya tetap halal, wong sing penting disembelih. Dan ini kok nek dalam sebuah fan ilmu tersendiri, engko ana sing jenenge takhrijul furu' alal usul. Engko ana sing jenenge takhrijul furu' alal usul. Oke. Oke. Ya kita membahas fikih, tapi dasar pola pikir kita mengacu pada teori-teori usul. Dengan banyaknya teori-teori sehingga beda pendapat. Oh, kalau teori usul yang kamu ikut yang asoh, nanti hukum furuknya demikian. Nanti kalau kamu dalam teori usul kamu ikut yang muqabilul asoh, nanti hukumnya akan berbeda. Nah, itu jenis tahrijul furu' alal usul. Kayak kaidah loh Pak. Iya, kayak kita menerapkan kita menanggapi ada sebuah produk hukum fikih yang sudah ditemukan oleh orang-orang mujtahid, tapi kita pahami teori mana yang mereka gunakan. Teori mana atau yang mereka gunakan saat beristihad menentukan hukum ini? Ternyata pakai teori usul yang ini. Yang satu pakai teori yang ini. Itu jenenge takhrijul furu' alal. Nek kowe maca kitab fikih kan produk jadi semua. Ya kan? Nah, ini mencoba kamu mengkaji produk-produk fikih yang sudah ada itu, kamu lihat dia pakai teori usul yang mana. Itu namanya takhrijul furu' alal usul. Nek takhrijul ahadits kan kamu kembalikan hadis ini ana ning kitab asline ning ndian ngono. Lah nek iki furu' iki kok iso metu hukum ngene iku, kaidah usulnya yang mana? Iku jenenge takhrijul furu' alal usul. Kajian berarti Pak. Kajian. Musyawarah. Ya, sih kitab khusus di sini takhrijul furu' alal usul gone Isnawi ngono. Ya,
Oh. Isine ngene-ngene iki. Ngene-ngene iki lho koyo contoh iki mau ana ayat la taqulu mimma la yuzkarismullah. Satu sisi dia nanti bisa halal, dia bisa tidak halal. Padahal objeknya kan sama. Bodoh-bodoh ora maca bas. Malah nek kowe ngikut pendapat sing pola pikire taksis, maka gak masalah. Masalah. Jadi masalah. Ora halal kan? Wong ora maca basmalah. Tapi kalau kamu ikut pola pikir yang majas, nggak masalah, tetap boleh, tetap boleh, senajan ora maca bas. Terus yang kedua berarti yang nakel karo taksis. Nah, kita pakai nakel apa taksis? Wasani ka qoulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a faqila wal mubadalatu mutlaqa wa khussa minhul fasid. Berarti dia pakai mengedepankan taksis di sini daripada nakel. Sehingga ketika dia melihat redaksi ahallallahu al-bai'a qila wal mubadalatu mutlaqan. Barter mubadalah itu. Tahu IPS ora tahu belajar IPS ya? Mosok Jim. MI kira IPS. Dulu sebelum ada uang kita itu barter. Kita mau beli sesuatu itu dengan cara tukar menukar, barter. Jadi fakilah yang namanya al-bai' itu al-mubadalatu mutlaqan. Wa khussa minhu al-fasidu. Jadi kalau untuk menanggapi mubadalah sing baik sing fasid, nah itu dengan jalan taksis, meskipun di situ ada mubadalah kan. Mubadalah kan umum. Barter umum secara umum kan. Tapi kan tidak memandang syarat rukune ngono lho. Nah terus kalau kamu ketemu barter sing istilahnya tidak memenuhi ketentuan syariat, mung kono penipuan, ono riba nih. Nah, kamu akan mengatakan itu enggak halal dari mana? Dari taksis. Oh, itu menurut kelompok yang pertama yang mengedepankan taksis. Sehingga penggunaan redaksi ahallallahu al-bai'a itu opo anane? Opo anane? Nek kaya mau lam yudkarismullahi alaihi dimaknai sing ora diwacana bas malah kan berarti mengartikan apa anane. Lah iki al-bai'ah diartikan apa anane yaitu al-mubadalah. Nah, saiki nek menanggapi mubadalah sing fasid, barter sing ora memenuhi aturan-aturan syariat, apa tetap halal? Tidak. Nah, iku ditaksis. Makanya nek redaksine al-mubadalatu mutlaqan wa khussa. Mutlak karo taksis nek dalam usul fikih kan wis dadi lawan kata kan. Redaksine iku mutlak. Terus mubadalah sing fasidah iku ditaksis sehingga mubadalah sing fasidah ora halal. Wakila nukila syar'an ilal mustajmi'i li syurutis shihah. Kubu yang satunya ketika mendengar wa ahallallahu al-bai'a itu langsung diartikan yang dihalalkan oleh Allah adalah jual beli yang memang memenuhi syarat sahnya jual beli. Syarat sahnya menjual. Langsung dilarikan ke situ, mangkul ilaihi. Jadi nukila syar'an ilal mustami' ini maksudnya mangkul ilaihi nih. Karena mangkul anu ini mubadalah. Cara bahasa kan baik itu sementing mubadalah. Sementing barter. Nah, tapi cara sudut pandang syariat langsung digunakan untuk hakikat syariah mereka, mangkul ilaihi mereka, yaitu al-bai'u al-mustajmi' li syurutis shihah. Wa huma qaulani Syafi'i. Tapi kedua pendapat ini, pola pikir kedua ini itu ternyata pendapatnya Imam Syafi'i sendiri. Fama syukka fi istijma'ihi laha. Adapun mubadalah yang masih dilakukan terpenuhinya syarat-syarat sahnya, apakah halal? Yahillu wa yasihu alal awal. Maka menurut pola pikir yang pakai taksis itu tetap sah, tetap halal.
Karena apa? Li annal asla adamu fasadihi. Li annal asla adamu fasadihi. Tapi kalau kamu menurut pola pikir yang kedua yang mengedepankan mangkul ilaihi, maka tidak sah dan tidak halal. Karena al-asal menurut mereka adalah terpenuhinya syarat-syarat barter. Jadi tolak sudut pandang kelompok yang kedua itu mengatakan al-aslu, kaidah dasar mereka itu al-mangkul ilaihi, al-mangkul ilaihi. Sehingga dia mengatakan al-aslu menurut kaidah dasar menurut mereka itu ada mustijma'i ilaha. Langsung mangkul ilah berarti Pak ya. Mangkul ilah ini. Langsung sudut pandangnya dia mangkul ilah. Wong al-bai'ah langsung mereka artikan al-mustajmi'lis. Surat Allah menghalalkan jual beli yang memenuhi syarat sah. Kalau ada jual beli yang diragukan terpenuhi syarat sahnya, maka menurut pola pikir kelompok yang kedua, ya tidak sah. Karena hukum asal sudah terpenuhi atau belum? Ya belum. Wis batal apa durung? Durung. Wis batal apa durung? Durung. Wis suci apa durung? Durung suci, ya kan ngono. Dan dia kan tolak ukur pertama itu sing jenenge ahallallahul bai'ah. Tolak ukur pertama adalah Allah menghalalkan jual beli yang memenuhi syarat. Sekarang ketika dia menanggapi nek ono jual beli sing diragukan terpenuhi syarat sahnya, mereka akan menanggapi gimana? Tidak sah dan tidak halal. Karena urusan sudah terpenuhi apa belum? Mereka kan mengacu halal itu kalau sudah terpenuhi. Lah kalau kamu ragu, sudah halal apa belum? Ya belum, hukum asal gitu loh. Itu kalau sudut pandang dari yang nakal, yang mangkul ilaihi. Kelompok yang lebih mengedepankan mangkul ilaihi. Tapi kalau menurut kelompok yang mengedepankan tahsis, dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena menurut mereka al-asal adamul fasad. Semua barter itu halal, itu hukum asal mereka. Berarti harus diglobalkan dulu Pak berarti kalau yang mengikuti hukum tahsis. Iya kan, mereka mengatakan al-mubadalah mutlaqon. Jadi dalam redaksi ketika dia memahami ahallallahul bai'ah, kaidah asal mereka itu adamul fasad. Mubadalah apapun itu dihalalkan Allah. Fasad atau tidaknya itu hal yang setelah asal. Guri urusan keri nek iku. Sing jelas aku memahami ahallallahul bai'ah mubadalah mutlaqon. Sah kabeh. Urusan fasid utawa ora? Urusan keri. Hukum asli nih sahih kabeh. Ada mufasad. Mubadalah apapun sahih kabeh. Sehingga dia alasannya kenapa kok tetap halal ketika menemui jual beli yang diragukan pemenuhan syaratnya, dia katakan halal dan sah karena menurut hukum asal mereka apapun jual beli itu hukum asalnya adalah adamul fasad. Semuanya sahih dulu. Urusan fasad atau tidak itu urusan belakangan. Wal asahhu annal idmara aula minan naqli. Idmar, tahu krungu? Kemarin ora melu dari awal sih. Lagi diingin wis rotif. Idmar itu contohnya ini. Was'alil qaryata. Neng ayat Al-Qur'an ono sebuah redaksi was'alil qaryata. Nek cara letterlek redaksi itu kamu artikan piye? Apa anane? Tanyalah kepada desa. Ya, tanyalah kepada desa. Untuk membenarkan pernyataan Al-Qur'an, tanyalah kepada desa.
agar ungkapan Al-Quran ini benar, itu caranya dengan menganggap kalau ada redaksi lain yang disimpan. Idmar itu kan maknanya kan tersimpan. Sing jenenge kalamullah Al-Quran kan rak mungkin ora ono maknane. Gak mungkin maknane ora jelas. Mesti mudengno kan, ini kalamullah. Sekarang kamu menemui redaksi was'alil qaryata. Lah nek mbok pahami letterlek, gak mudeng. Pengiran iki piye? Mosok dikon takok desa. Desa ora kena ditakoki. Nah, kamu bagaimana sikap kamu agar pernyataan Allah di dalam Al-Quran was'alil qaryah itu bisa benar? Dengan cara kamu, sudut pandang kamu, oh mungkin ada kata lain yang tidak diperlihatkan atau disimpan. Nah, kata itu adalah ahlun. Was'alil qaryah artinya was'al ahlal qaryati. Tanyalah ke penduduk desa. Iki jenenge idmar. Ku idmar. Nah, sekarang menurut teori yang lebih sahih dalam usul fikih, penggunaan, kalau kamu dihadapkan sebagai seorang mujtahid, dihadapkan dua pilihan. Kamu milih idmar apa milih nakal? Milih idmar apa milih nakal? Idmar. Nah, lebih utama milih idmar. Lebih utama milih idmar daripada milih nakal. Tapi wis tak contohnya ya idmar kaya apa? Gue jajal, delok contoh ning sore. Wakila aksuhu. Kowe delok ana kile. Nek kil kan mengatakan aksuhu, berarti sebaliknya. Nakal lebih utama daripada idmar. Li adami tiyajin nakal ila qarnatin. Sekarang kita lihat kaqoulihi ta'ala. Wa harramar riba. Ada ayat wa harramar riba. Faqala al-Hanafi, kubu Hanafi mengatakan idmar. Mengatakan dia lebih milih pola pikir yang pakai opsi idmar. Sehingga redaksi harramar riba mereka artikan Allah mengharamkan mengambil riba. Kan kode was'alil qaryah berarti. Was'alil qaryah artinya was'al ahlal qaryah. Jadi kan idmar ini ada lafaz yang tersimpan. Harramar riba ai harrama akhdar riba. Nah, kode kan kalau contoh was'alil qaryah. La fa idza usqitat sahal bai'u wartafa'al ismu. Wartafa'al ismu. Sehingga kalau dia dihadapkan sebuah barter atau jual beli yang sebenarnya ada ribanya, tapi dia tidak mau menerima tambahan ribanya itu, apakah jual beli itu masih sah? Sah menurut Hanafi yang mengedepankan teori idmar. Karena dia dari awal beranggapan kalau haramar riba itu mengharamkan ambil tambahan. Lah kalau dia dihadapkan sebuah transaksi sing ono ribane, ono tambahane, dia tetap lakukan tapi dia tidak mau ambil tambahane, dia tetap sah. Ya daerah dosa. Lah ora usah riba-ribane, tambahane serak pek kowe. Wis iki wae cukup. Paham ya? Nah, itu kalau pola pikirnya lebih memprioritaskan idmar. Wa qala ghairuhu nukilar riba syar'an ilal aqdi. Pakai nakal maknane. Riba langsung dimaknani secara syar'i. Mangkul ilaihi yaitu al-aqd, akad riba. Langsung global. Riba itu akad kalau ada. Fahuwa fasidun. Maka kalau dia dihadapkan sebuah transaksi yang di dalamnya ada riba, mbok jupo utawa ora mbok jupo ora oleh nglakoni transaksi sing ana riba. Dari awal sudah enggak boleh. Soalnya riba di mana nih?
akad. Jadi dari awal kamu nggak boleh transaksi. Wong transaksi wae ora oleh. Karena langsung dimaknani al-aqd. Fa huwa fasidun. Wa in uskitati ziyadah. Jadi akadnya wis rusak meskipun dia secara moral mungkin jadi wong apik. Ora ribane ora ono nggo tuku bensin apa semua aku ngono. Dia enggak mau ngambil ziyadah. Ia tetap dosa karena melakukan transaksi yang mengandung riba. Meskipun dia nggak mau menerima tambahan riba tadi, tapi karena dia sudah melakukan transaksi, karena riba di sini diartikan langsung akad, mangkul ilaihinya syar'an adalah akad. Jelas ya saya kira. Wa annal majaza musawin lil idmar. Majaz itu levelnya sama dengan idmar. Kalau idmar kan contohnya tadi seperti wasalil Korea. Kalau majaz ya mungkin satu kata ternyata digunakan untuk mana yang lain kan. Lebih khususnya itu. Kalau ini kan enggak untuk mana yang lain. Wasalil Korea ai wasal ahlal Korea. Penggunaan redaksinya tetap apa anane kan? Idmar itu wasal yo maknane tanyalah, ahl maknane yo penduduk, Korea yo artinya tetap desa. Tapi nek ro'a itu asad dan yaktubu, aku weruh macan sing lagi khutbah. Gak mungkin kan asad dimaknani macan tenan. Berarti penggunaan asad ini sudah tidak pakai mana asli nih kan. Beda kalau idmar. Kalau idmar semua redaksinya pakai mana asli. Tapi kalau majaz redaksinya sudah tidak pakai makna asli. Jadi ro'a itu asad dan yaktubu maknane ro'a itu ar-rajula as-suja'a yaktubu. Laki-laki yang pemberani. Nah, apakah majaz dan idmar itu levelnya sama? Sehingga kamu pilih yang mana ketika kamu dihadapkan? Kamu pilih idmar apa majaz? Ayo, terserah. Levelnya sama. Levelnya sama. Mereka berada di level yang sama. Utamanya terkait dengan pengetahuan ada tentang transportasi dari awal sampai akhir perkembangan transportasi yang sekolahnya memakai roda lalu masuk ke ada penampungan. Berarti kalau majaz itu levelnya sama dengan idmar, pertanyaan saya, ketika ada idmar dihadapkan dengan taksis, kamu milih mana? Kalau majaz itu setara dengan idmar, kemudian kamu dihadapkan, kamu idmar apa taksis? Mau penggunaan taksis karo majaz luwih utama ndi? Taksis kan. Sekarang kamu pun dikatakan sing jenenge idmar levelnya sama dengan majaz. Kemudian saya tanya, ketika kamu dihadapkan dua pilihan, milih taksis apa idmar? Taksis. Nah, maksudnya karena yang namanya idmar setara dengan Majaz. Menurut tok. Jajal, kowe delok ning Ghayatul Wusule wa yukhadhu mimma marra. Bisa kita ambil kesimpulan kan mengenai yukhadhu mimma marra itu dari apa yang sudah kita lewati bersama ya sampai saat ini mulai dari pagi. Bisa kita pahami, bisa kita ambil kesimpulan kalau tahsis itu lebih utama daripada majaz.
tahsis lebih utama daripada Majas. majas. Di mana majas itu lebih utama penggunaannya daripada mustarok. Dan majas itu musawi lil idmar. Majas itu selevel dengan idmar. Jadi wal musawi di sini apa jenenge? Atofe ning lafat al aula. Majas lebih utama daripada istirok. Majas levelnya sama dengan idmar. Di mana idmar itu lebih utama daripada nakal. Mau dicontohno mau. Kayak mana? Hei. Haromar riba mau lo. Haromar riba kan tadi mencontohkan kalau yang namanya idmar itu lebih utama daripada nakal kan? Haromar riba. Nah, jadi idmar lil idmari al aula. Aula ning kene dadi sifate lafaz idmar. Al aula dadi sifate al idmar. Terus bisa kita ambil kesimpulan yang lain. Anna tahsis aula minal istiraq. Ya jelas tahsis luwih utama daripada istiraq. Wong mau kita kan tadi sudah dikasih teori nek majas luwih utama daripada mustarok. Sedangkan kita juga dikasih penjelasan nek tahsis luwih utama daripada majas. Otomatis tahsis luwih utama daripada istiraq. Kan ngono luwih-luwih ngono lho. Wong majas iki luwih utama daripada istiraq apa meneh tahsis. Wong tahsis wae lebih diprioritaskan daripada majas. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan anna takhsisa aula minal istiraq. Wal idmar ya jelas. Wal idmar ya jelas. Wong idmar iku levelnya padha karo majas kan? Berarti tahsis luwih utama daripada idmar. Wong levelnya idmar iku setara dengan majas. Terus ambil kesimpulan yang lain, wa annal idmara aula minal istiraq. Sing jenenge idmar iku luwih utama daripada istiraq. Mengapa demikian? Karena level idmar sama dengan majas. Tadi sudah ada teori majas lebih utama daripada istiraq. Ngono ya. Wa annal majaza aula minan nakli. Annal majaza aula minan nakli. Karena majas itu setara dengan idmar, maka kalau tadi ada teori idmar lebih utama daripada nakal, otomatis majas juga lebih utama daripada nakal. Wal kullu sahihun. Itu kesimpulannya. Semua itu benar. Ya. Itu kesimpulan sing mencoba untuk disampaikan Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Ghayatul Wusulnya ketika tadi mengemukakan teori-teori lebih prioritas mana antara tahsis dan majas dan lain-lain. Nah, maksudnya bukan fiksi benar. Mengapa? Karena itu bukan sifatnya bukan khayalan. Jadi Mana ya Cip ya? yang paling mudah Diurut itu sampai berapa? Diurut Pak? Diurut, Jadi Pak. tahsis, terus kebebayan apa? Sakit ya? Iki polane ngene. Tahsis paling dhuwur pokoknya. Sak ngisore majas karo Idmar karena idmar. dia sama. Nakal sak ngisore istiraq paling akhir. Terus kari mbok wolak-walik dhewe. Nek kowe ketemu tahsis karo istiraq lebih utama tahsis. Majas ketemu nakal luwih utama majas. Majas ketemu istiraq luwih utama Majas. iki foto. Kirim. Cukup ngono tok. Pakai tabel itu kamu bisa memahami ini. Kok tak kayak PDF iki, Cip. Ora nggawe yo. Aku nggawa WA web. Ya ya. Kok paling tak ada tok. Biar rusak. Waqat yakun. Waqat yakunu al-majazu min haitsul alaqatu. Jadi setelah lafaz haitsul aku ibtida. Tidak. Nah, ini mubtada min haitsul alaqatu saking yang dalam sekiranya utawi alaqah.
Waqad yakunu al-majazu min haitsul alaqatu bi syaklin. Majaz itu ada kalanya pakai cara syakl. Kamu menggunakan sebuah redaksi untuk makna majaz itu kadang dikarenakan syakl. Alasan kamu syakl. Syakl itu bentuk fisik. Di sini dicontohkan kal farosi li suratihi al manqusyah. Li suratihi al manqusyah. Monggo pinara. Siap terus. Waqad yakunu al-majazu min haitsul alaqatu bi syaklin. Iki nek cara balaghah iku alaqah musyabahah, keserupaan. Majaz sama dengan syakl loh. Jadi contoh judulnya siswa kelas 7 bahasa Indonesia. Kal farosi li suratihil mangkusyah. Mangkus itu artinya wajib. Mangkush. Wajib. Kanak si alal hajari. Alal hajari. Masa ora tau krungu kuwi? Mukir, masa mukir. Farsi. Ya bisa diartikan ukir, dilukis, dicat, digambar. Jadi kadang kowe iso ngarani wong mbok arani jaran. Karena bentuknya kok jaran saya iku. Itu bisa kok. Yuk, secara fisik. Bentuk makanya nek nulis suratihi, bentuk iku surah, gambare. Gambar yang terlukis. Jadi kamu menggunakan sebuah redaksi faros misal jaran. Tidak untuk makna hewan sing semestine. Tapi diperuntukkan untuk orang mungkin, karena orang itu mungkin bentuknya kok jaran. Akhirnya aku roh jaran. Tapi sing dimaksud ternyata wong sing bentuknya kok jaran. Ini kan berarti majaz. Jadi yang namanya penggunaan majaz itu kadang alasannya karena keserupaan dari sisi fisik. Wasifatin dzahiratin, dikarenakan ada satu sifat yang mencolok. Macan itu sifat yang begitu mencolok adalah keberanian ini. Dan sehingga kalau ada manusia atau laki-laki kok begitu berani, dia dibilang macan. Nah, berarti penggunaan kata asad untuk arti laki-laki yang pemberani itu dikarenakan ada unsur keserupaan dari sisi sifat yang mencolok. Sifat yang mencolok dimiliki oleh asadun, oleh macan adalah berani. Nah, kemudian orang yang laki-laki tadi yang dibilang asad itu ternyata juga punya sifat pemberani. Iku maksudnya wasifatin dzahiratin kal asati lirrajuli syuja'i dunal abkhar lituhuri saja'ati dunal abkhar. Nek bakhar apa abkhar? Abkhar iku bau mulut. Macan macan lah ora tau singkatan adul. Jadi sifatnya luwih mencolok endi? Keberaniane macan apa bau mulutnya macan? Keberaniannya. Nah, berarti sifat dzahirah ya adalah keberanian. Yang itu dijadikan tolak ukur untuk penggunaan asad untuk mana majaz. Jadi ning kene makanya dikatakan sifat tapi sifat sing dzahirah, sing paling mencolok. Jangan kamu pakai mana majaz tapi dengan alasan pakai sifat yang tidak begitu mencolok. Susah nanti orang mikirin. Ya? Susah orang nanti mikirin.
Wa tibari mayakun, mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Milang-milang perkara yakun kang bakal ana fil mustaqbali ing dalam wektu kang bakal teko qat'an kelawan pasti. Contoh innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Iki dawe Gusti Allah langsung ning Kanjeng Nabi. Mat Muhammad innaka mayyitun. Kowe iku mayit. Wong sing urip kok diarani mayit. Kowe bakal mati kan. Iki jenenge ibarima. Ngulek sambel. Padha karo innaka mayyitun. Sing mbok ulek kan lak lomba, uyah, terasi, ya kan? Sing bakal dadi sambel. Iki berarti itlaqul lafadz bi tibari yakun. Innaka mayyit, kowe bakal mati. Iya, makanya kowe tak arani mayit. Mayit, aja serik bi tibari yakun. Cah kok bocah mayit ngono. Ora usah serik. Iki majas bi tibari yakun. Dan itu mesti nek mayit ya. Ngulek sambel itu ya mesti. Nek kaya ngono diulek mesti dadi sambel kan. Dadi apa terus? Dadi roti. Audzonan atau dugaan kuat bitibari mayakune dengan dugaan kuat. Contoh kal khamr lil asiri bi khilafi ma yakunu ihtimalan marjuhan. Ngene. Kamu bilang kalau itu khamr, padahal saat itu adalah perasan anggur. Kamu disediakan sebuah minuman di mana minuman itu adalah perasan anggur. Durung dadi khamr padahal. Wih, ngirno iki khamr. Ora iki durung difermentasi iki. Ije apa jenenge? Jus murni perasan anggur durung dadi khamr. Tapi dia bilang khamr. Lah iki bakal dadi khamr kan. Karena dia dugaan. Belum tentu. Nek mayit kan mesti matine. Nek perasan anggur dadi khamr durung mesti. Ya durung mesti menawa dhek anjen diperes terus langsung diombe. Ora sengaja difermentasi. Berarti dugaan menjadi khamrnya fi tibari mayakun fil mustaqbal itu donan. Bisa jadi memang tidak untuk difermentasikan sehingga jadi khamr. Tapi kamu bilang perasan anggur itu kamu bilang khamr lagi jenenge majas fi tibari mayakun tapi sing donan. Wa mudadatan, mudad iku lawan kata. Kal mafazati koyok lafat mafazah digunakan untuk al-bariyatil muhlikah. Bariyah iku artinya yo bumi ora-ora, al-muhlikati kang rusak. Gambaran luas, Pak. Hamparan luas. Silakan cari buku fiksi atau ayo baca buku. Pak, tebal atau tipis? Terserah. Kantor yang tipis monggo silakan. Lalu tuliskan. Nek neng kene neng takrirate nggonku kal mafazatil lil bariyatil muhlikah ay sahra. Hamparan ya. Ora-ora. Hamparan tanah lapang. Li annahu ma'khudun minal fauzi. Karena lafaz mafazah itu diambil dari masdar al-fauz. Di mana al-fauz itu maknanya adalah az-zufru, memperoleh, wan najatu dan keselamatan. Hadza huwal masyhur lakin hakkahu fil misbah. Bikil haitsu qala al-mafazatu al-mawdi'ul muhlik ma'khudun min fauzin idza mata li anha madinnatul maut wa qila min faza idza naja
wa salima wa sumiyat bihi tafa'ulan bis salamah. Ya intinya ini mudodah ya. Mudodah. Satu kata tapi berlawanan. Mafazah itu kan maknanya lebih ke sesuatu sing apik kan. Tapi diperuntukkan untuk arti ora-ora sing bisa jadi kalau kamu melakukan perjalanan sejauh itu gak karo wong bekalmu kurang iso wae kaya mati ning kono. Secara redaksi asline DE iku punya makna sing bagus gitu loh. Tapi kok diperuntukkan untuk makna yang Tidak bagus. tidak menguntungkan, ya kan? Ini berarti kan mudodah. Mudodah. Ini namanya mudodah, berlawanan. Iso ya, ya iso ilah bahasa Arab. Majas ya. Jadi dikatakan yang si majasnya yang mana Pak? Penggunaan mafazah untuk bariyah al-muhlikah. Karena tidak sesuai dengan arti aslinya mafazah. Mafazah artinya apa? Menguntungkan. Malah digunakan untuk sesuatu yang artinya malah membahayakan, enggak bagus. Wa mujawaratun, sesandingan. Wa mujawaratin, sesandingan. Ada kalanya penggunaan sebuah redaksi untuk makna majas itu karena sesuatu yang selalu berada di sampingnya. Karawiyati, seperti redaksi rawiyah. Lidhar filmai, untuk tempat air yang dikenal di Arab. Nah, betul. Misal ini kan dia aqua. Tekono aqua itu tekono aqua. tasmiyatan lahu bismi ma yahmiluhu min jamalin aw nahwihi. Tasmiyatan lahu bismi ma yahmiluhu min jamalin aw nahwihi. Kita sampai pada bagian kelima. Jadi rawiyah digunakan untuk mana? Wadah air yang diketahui di Arab sana. Dia dinamakan dzarful ma al-ma'ruf, dinamakan rawiyah bismima, dengan nama sesuatu yang dibawa oleh onta ataupun semisalnya. Jadi dzarful ma ini tadi dinamai rawiyah. Di mana rawiyah ini adalah sesuatu yang selalu dibawa oleh kendaraan-kendaraan orang terdahulu. Namanya rawiyah. Tasmiyatan lahu bismi ma yahmiluhu min jamal, dengan nama sesuatu yang selalu dibawa oleh onta atau kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, kenapa kok diperuntukkan untuk wadah air? Karena kalau dalam perjalanan pasti mereka bawa wadah air. Berarti mujawarah, selalu bersinggungan, selalu bersanding. Padahal rawiyah sendiri itu maknanya negerno arwa yurwi. Entahlah. Gue. Karawiyati li dzarfil ma'il ma'ruf tasmiyatan lahu bismi ma yahmiluhu min jamal aw nahwihi. Dinamakan dengan nama sesuatu yang selalu dibawa oleh onta dan semisalnya. Berarti kan Pak, wadah tersebut dinamakan rawiyah karena air itu menyegarkan. Menyegarkan itu selalu nyanding kepada air. Makna rawiyah kan nyanding terus kalau makna air. Makanya wadah tersebut dinamakan rawiyah. Kan mujawarah gitu.
ar-rawiyati li dzarfil ma'il ma'ruf tasmiyatan lahu bismi ma yahmiluhu min jamalin aw nahwihi. Ala kulli hal besok dipahami nih. Terus wa ziyadah. Ono kalane majas itu dengan cara menambah. Qalu nahu laisa kamitslihi syai'un. Redaksi ayat laisa kamitslihi syai'un. Fal kafu zaidatun. Kaf di situ adalah zaidah. Mas, aja geger. Dirungokno iku, dirungokno. Laisa kamitslihi syai'un, itu ana kaf kan ning kono. Iku zaidah. Dan ini dianggap majas. Karena kalau kaf ini tidak kita anggap zaidah, maka redaksi ini akan tentunya kalau kita pahami justru akan mengatakan kalau ada zat yang menyerupai Allah. Padahal redaksi ini digunakan untuk menafikan zat apapun yang menyerupai Allah. Tapi kalau kaf ini tidak kita berlakukan ziyadah, maka malah justru akan menetapkan adanya sesuatu yang menyerupai Allah. Coba kita lihat, laisa ora ono. Kamislihi iku koyok perkara kang ngumpamani Allah. Koyok perkara kang ngumpamani Allah, kan secara tidak langsung tidak ada zat yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah. Berarti pernyataan kamu itu sudah mengindikasikan kalau kamu mengakui ada zat yang menyerupai Allah, tapi nggak ada zat lain yang menyerupai zat yang menyerupai. Sehingga kaf ini harus kita berlakukan zaidah. Karena kalau tidak berlakukan zaidah maknanya malah kacau. Ya malah musyrik kan, nggak mau menetapkan ada zat lain yang menyerupai. Itu termasuk majas ternyata. Wanaksin dengan cara pengurangan. Contoh tadi wasalil qaryata. Idmar tadi berarti. Gampangannya kenapa kok terus idmar itu tadi levelnya sama dengan majas? Ya karena majas pun kalau dalam ilmu balaghah majas itu juga dengan cara idmar tadi, dengan cara mengurangi sebuah redaksi. Wasababun lil musabbab. Kita penggunaan majas karena ada penghubungan antara sebab musabbab atau sebab akibat gitulah. Sebab musabbab itu sebab akibat. Faktor dan konsekuensi. Sebab itu faktornya, musabbab itu konsekuensinya. Contoh, nahwu lil amiri yadun. Seorang panglima memiliki tangan. Tapi apakah di sini akan kamu artikan tangan? Gak mungkin kan? Aku seperti lama mbok kandhani panglima duwe tangan. Di sini diartikan kudrah, kekuasaan. Mengapa? Karena yang namanya orang itu bisa berkuasa kalau punya tangan. Kalau punya tangan. Nah, tanpa ada tangan kan dia nggak bisa berkuasa. Ada pelapor-lapor iso. Makanya ini namanya majas yang menggunakan sabab. Yang ini berarti itlaqus sabab wa iradatul musabbab. Penyebutan indikator penyebutan faktor tapi yang dikehendaki adalah konsekuensinya. Wa kullun li ba'din. Penyebutan sesuatu yang utuh tapi yang dikehendaki untuk sesuatu yang tak utuh. Itu jenenge nek ning majas jenenge balaghah itlaqul kun wa iradatul juz'.
Contoh ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Sing jenenge redaksi asabi kalau dalam bahasa Arab itu ya ini utuh. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan mereka orang-orang yang tidak percaya Allah memasukkan jari-jari mereka ke kuping, kan enggak cukup. Enggak cukup, kabeh enggak cukup. Jadi namanya penyebutan secara utuh, tapi yang dikehendaki hanya sebagiannya saja. Ini jenenge itlaqul kul wa iradatul juz. Yang dimaksud adalah anamil, ujung-ujungnya saja. Ujungnya pun enggak harus banyak kan? Ngene tok. Dikandani piye wis ora kangelan, keras kepala seakan-akan mereka menutupi telinga mereka dengan ujung jari mereka. Jenenge ya jaluna aso wa muta'alliqun li muta'allaqin. Majas tapi menggunakan muta'alliq. Penyebutan muta'alliq sesuatu yang berhubungan untuk sesuatu yang dihubungi dengan muta'alliq ini, yang berhubungan dengan muta'alliq ini. Contoh, hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Ai makhluquhu. Wa hadhihi tusamma alaqatu ta'alluq. Khalqu itu artinya kan menciptakan. Tapi diartikan makhluk. Menciptakan apa? Menciptakan sesuatu yang diciptakan. Nah, berarti ini mengucapkan muta'alliq, yaitu khalaq, menciptakan, untuk makna sesuatu yang berkaitan dengan muta'alliq itu, yaitu makhluk. Karena tujuan menciptakan itu adalah memunculkan sosok makhluk. Ini jenenge iradatul muta'alliq li muta'allaqin. Wal ukus atau kebalikannya, iradatul musabbab wa iradatus sabab. Dibalik, kamu menyebutkan konsekuensinya tapi yang kamu kehendaki adalah faktornya. Contoh, kal mauti lil maradhi syadid. Wong nek mati ku sebabnya gara-gara lara sing banget. Tapi dia bilangnya konsekuensinya mati untuk menunjukkan makna lagi lara sing banget. Itu jenenge itlaqul musabbab wa iradatus sabab. Atau sebaliknya itlaqul juz' wa iradatul kull. Fulanun malaka al-farasi gonamin. Seseorang memiliki 1000 kepala kambing. Apakah bisa kamu maknai benar-benar duit das 1000? Das tok tapi. Dan itu dalam bahasanya juga kadang digunakan ya. Kamu punya berapa kepala? Kamu punya berapa kepala? Ada berapa kepala di sana? Ternyata yang dimaksud adalah orangnya secara utuh. Nah, berarti itlaqul juz' wa iradatul kull. Dina ana kandha fulanun malaka al-farasi gunamin, seorang fulan memiliki 1000 kepala kambing. Maksudnya duwe 1000 kambing utuh. Bukan kok das-das tok. Gua apa terus? Atau itlaqul muta'allaq wa iradatul muta'alliq. Balik bi ayyikumul maftun. Maftune berarti kan muta'allaq. Isim maf'ul kan? Mau makhluk ya isim maf'ul kan? Nah, muta'alliqnya adalah fitnah. Nek mau muta'alliq ada khalqu. Adanya fitnah itu nanti hubungannya dengan orang yang difitnah. Nah, adanya penciptaan itu hubungannya nanti dengan sesuatu yang diciptakan. Khalaq makhluk. Fitnah maftun. Tapi ini dia menyebutkan maftunnya, menyebutkan muta'allaqnya, tapi yang dikehendaki adalah fitnah. Wa ma fil fi'li alama bil quwwah. Membuamalan perkara bil fi'li kang kelawan real bil fi'li ku real nyata. Alama ing atase perkara bil quwwati kang potensi, bil quwwah iku secara potensi.
Kalau bil fi'il itu sudah terjadi, sudah real, terbuktikan. Tapi kalau bil kuwah itu hanya potensi saja, berpotensi, belum terbukti. Contoh, penyebutan kata muskir untuk khomer. Penyebutan kata khomer untuk penyebutan kata muskir untuk khomer. Yang terletak dalam sebuah botol. Dan minuman botol. Kowe ana khomer ning jero botol, mbok arani muskir. Itu majas. Karena khomer itu bil kuwah, punya potensi untuk memabukkan. Jadi wa ma bil fi'li ala ma bil kuwah. Wa yu'abbaru an hadhil alaqah bi alaqatil istidad. Sesuatu yang nyata, tapi kamu gunakan sesuatu yang masih ada potensi. Muskir itu kan maknanya bil fi'il kan, memabukkan. Tapi kamu gunakan untuk sesuatu yang hanya punya potensi. Contoh, kamu mengatakan khomer, mengatakan muskir untuk sebuah minuman yang masih ada dalam botol. Dimana minuman itu minuman keras. Wal asahu annahu yakunu fil isnadi wallahu a'lamu bissawab.